Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Saudara-saudari, ada sebuah kisah menarik tentang jurnalis terkenal bernama Dan Rather yang pernah mewawancarai Bunda Teresa. Dengan penuh rasa yang ingin tahu dan bertanya, ketika ibu berdoa, apa yang ibu katakan kepada Tuhan? Lalu Bunda Teresa menatapnya dengan lembut dan menjawab, saya tidak mengatakan apa-apa, saya mendengarkan. Dan Rather tampak bingung. Lalu dia bertanya lagi, lalu apa yang Tuhan katakan kepada ibu? Bunda Teresa tersenyum dan berkata, dia juga tidak mengatakan apa-apa, dia mendengarkan. Kisah sederhana ini menampar kesadaran kita tentang esensi hubungan dengan Sang Ilahi. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan. Seringkali doa kita pun menjadi bising, penuh dengan daftar permohonan, keluhan, dan instruksi kepada Tuhan tentang bagaimana Dia harus mengatur hidup kita. Kita lupa bahwa komunikasi yang sejati dimulai dengan telinga yang terbuka, bukan mulut yang berbicara. Inilah pelajaran mahal yang diterima Samuel ketika dia masih muda. Nats renungan kita pada ayat pertama mengatakan pada masa itu firman Tuhan jarang. Bukan karena Tuhan bisu, melainkan karena kepekaan umatnya tumpul. Samuel yang melayani di bait Allah awalnya tidak mengenali suara itu. Ia mengira itu suara Eli, imam yang tua dan matanya mulai kabur. Samuel butuh bimbingan untuk memahami bahwa Tuhanlah yang sedang berinisiatif memanggilnya. Kalimat berbicaralah sebab hambamu ini mendengar adalah sebuah proklamasi teologis yang mendalam. Dalam bahasa aslinya, kata mendengar, syama, bukan sekadar aktivitas menangkap suara, melainkan mengandung makna ketaatan dan kesiapan untuk melakukan. Samuel tidak berkata, berbicaralah Tuhan, nanti aku pertimbangkan. Tetapi ia menempatkan dirinya sebagai hamba, posisi penundukan diri secara mutlak. Saudaraku, kapan terakhir kali kita duduk diam, tanpa gawai, tanpa musik, tanpa agenda, dan hanya berkata, Tuhan, bicaralah, aku siap melakukan apapun yang Engkau mau. Di tengah hiruk pikuk tuntutan pekerjaan dan kecemasan hidup, suara Tuhan seringkali lembut dan tenang. Ia tidak berteriak menyaingi kebisingan dunia, tetapi ia menunggu kita mematikan kebisingan itu untuk mendekat kepadanya. Hari ini mari kita ubah postur hati kita. Jangan hanya datang untuk berbicara, tetapi datanglah untuk mendengar. Karena di dalam mendengar suaranya, kita menemukan arah, ketenangan, dan kekuatan yang sejati. Tuhan selalu rindu berbicara kepada kita. Namun frekuensi hati kitalah yang seringkali tidak selaras. Jadilah seperti Samuel yang peka dan sedia. Izinkan Tuhan mengambil alih kendali hari ini dengan satu kalimat penyerahan. Berbicaralah Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih,
Ampuni kami jika selama ini doa-doa kami hanya penuh dengan suara-suara keinginan hati kami sendiri. Pagi ini kami mau mematikan segala kebisingan hati dan pikiran kami. Tolong pertajam telinga rohani kami, agar mampu mendengar suara-Mu yang lembut. Berbicaralah ya Tuhan, dan mampukan kami untuk taat melakukan kehendak-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.